Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memperagakan cara menginstal aplikasi Minecraft Education di laptop atau di komputer kita. Pertama-tama kita masuk ke Google Chrome. Jadi di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian saya ketikkan alamatnya education.minecraft.net. Enter. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari Minecraft Education. Di dashboard ini ada beberapa menu. Salah satunya adalah menu download. Nah, di bagian menu download inilah kita dapat mendownload aplikasi Minecraft Education. Nah, di bagian sini kita klik download now. Kita tunggu proses downloadnya. Karena berhubung file Minecraft Education ini sudah saya download beberapa hari yang lalu, maka ini saya cancel saja. Selanjutnya saya masuk ke menu, ke folder download untuk melihat hasil download dari Minecraft Education. Nah, di sini ini ya, Minecraft Education Edition x86. Nah, untuk cara menginstalnya, maka kita klik kanan. Kemudian di bagian sini ada Run as Administrator. Oke, kita klik. Nah, sampai muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita akan menggunakan bahasa defaultnya saja, yaitu bahasa Inggris, English United States. Kita klik next. Ini kita klik next lagi. Kemudian di sini kita accept ya. Next, 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 dan install. Nah, kita tunggu proses installnya. Nah, selanjutnya kita klik finish. Jadi seperti inilah tampilan awal dari Minecraft Education Edition. Dan untuk menggunakan aplikasi ini, pertama-tama kita harus memiliki dulu akun Microsoft. Dalam hal ini saya menggunakan akun Microsoft dengan domain sekolah saya. Jadi di sini amirhulopi@smkn1batudaa.onmicrosoft.com. Nah, di sini juga kita dapat melakukan atau mengganti akun, misalnya dengan cara keluar. Misalnya di sini saya akan masuk dengan akun Guru Inovatif. otsl@guruinovatif.com. Klik next. Masukkan password. Kemudian sign in. Nah, sekarang saya sudah masuk dengan akun saya yang satunya, yaitu akun Guru Inovatif.
pada tampilan awal ini terdapat 4 menu. Menu pertama itu main, menu kedua baru dan unggulan, menu ketiga pengaturan, dan menu keempat ganti akun. Untuk menu main ini sendiri, ini kita gunakan untuk masuk ke dunia kita ketika kita ingin bermain. Nah, misalnya saya klik, maka tampilannya seperti ini. Di sini kita dapat melihat dunia kita yang sudah kita buat sebelumnya. Kita juga dapat melihat dunia yang ada di perpustakaan, atau kita juga dapat membuat dunia baru dari template atau baru. Kemudian di sini juga kita bisa bergabung ke dunia orang lain dengan memasukkan kode dari dunia orang lain tersebut, atau bisa juga kita mengimpor dunia yang sudah ada sebelumnya. Oke. Selanjutnya untuk menu baru dan unggulan. Nah, di menu baru dan unggulan ini kita dapat melihat ada berbagai macam pilihan dunia. Di sini ada buat museummu sendiri, kota keberlanjutan, kota permulaan, pelajaran dalam masalah yang baik, dan kalau kita gulir lagi ada petualangan bahasa Inggris Cambridge, ada 1 jam Pagodian 2020. Nah, jadi baru dan unggulan ini teman-teman, di sini kita dapat melihat berbagai macam fitur update terbarukan, gitu ya, berbagai macam yang terbarukan dan unggulan, itu teman-teman. Sedangkan untuk pengaturan sendiri, untuk pengaturan ini sendiri teman-teman, ini yang paling penting ya. Jadi mulai dari aksesibilitas, keyboard dan mouse, sampai dengan seterusnya sampai dengan cara main. Nah, untuk pengaturan aksesibilitas ini kita bisa gunakan untuk yang pertama mengaktifkan teks ke ucapan dengan pengaturan perangkat, yang kedua mengaktifkan pembaca layar UI, yang ketiga mengaktifkan teks untuk ucapan dalam obrolan, yang keempat aktifkan pesan obrolan terbuka, dan yang kelima menampilkan petunjuk input. Nah, di sini teman-teman, bagi para pemain yang memiliki gangguan penglihatan itu dapat memanfaatkan fitur aktifkan pembaca layar UI. Jadi kalau seandainya kita aktifkan ini, maka apa yang ada di layar akan dibacakan oleh robot, gitu ya. Contohnya seperti ini. Misalnya saya aktifkan pembaca layar UI, nanti akan dibacakan ini ya oleh robotnya, apa yang ada tertulis. Active content UI Bengali 236 active. Ya, itu contohnya teman-teman ya. Jadi karena pembaca robotnya itu dibuat ya khusus membaca bahasa Inggris, maka semua teks yang ada ini dibaca dalam bentuk bahasa Inggris. Active content kan UI tulisannya dalam bahasa Indonesia ya, jadi harus dibaca dalam bahasa Indonesia. active. Tetapi yang terdengar adalah bacaan dalam bahasa Inggris teman-teman. Nah, oke. Nah, atau untuk pengaturan ini teman-teman, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, kalau saya biarkan seperti ini saja, saya atur secara default. Saya biarkan seperti ini, saya nyaman dengan pengaturan seperti ini. Nah, silakan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian pengaturan berikutnya yaitu kontrol teman-teman. Nah, ini untuk keyboard dan mouse. Nah, untuk bagian pertama sensitivitas. Nah, untuk sensitivitas ini teman-teman kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Di sini saya pinginnya 100 ya, sangat sensitif ya. Nah, kemudian di sini ada pilihan untuk balikan sembunyi, lompat otomatis, pola main keyboard lengkap, sembunyikan keyboard dan petunjuk mouse, kecepatan rotasi halus. Nah, teman-teman di sini kalau saya sih sukanya yang pola main keyboard lengkap ya. Jadi saya klik ini ya, pola main keyboard lengkap, sehingga di sini saya bisa menentukan untuk pilihan-pilihan dari semua hal yang dilakukan oleh avatar saya yang ketika bermain nanti gitu teman-teman. Seperti
ketika dia melihat ke atas, ketika dia melihat ke bawah sedikit, melihat ke atas kanan, melihat ke atas kiri, sampai dengan seterusnya ketika dia menyerang, memilih blok, menempatkan blok. Ini semuanya teman-teman kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing ya, kenyamanan kita masing-masing gitu. Nah, kalau saya di sini untuk melihat ke atas sedikit sama melihat ke bawah sedikit, ini saya tidak tetapkan ya, karena saya tidak terlalu ingin melihat ke atas kanan sedikit dan seterusnya. Yang saya tetapkan itu hanya untuk melihat ke atas saja, yaitu up. Jadi yang apa, tombol up ya, yang kalau di keyboard itu dia yang anak panah ke atas itu. Kemudian untuk melihat ke atas kiri saya tidak tetapkan. Untuk melihat ke kanan itu right, saya pilih right. Di tombol kanan di keyboardnya kita di bagian sebelah kanan itu ada anak panah ke kanan yang right. Kemudian ada lihat ke kiri itu yang anak panah ke kiri. Di sini untuk melihat ke bawah, di sini saya pilih down. Ini lihat ke bawah kiri saya tidak tetapkan, ke atas halus juga saya tidak tetapkan. Nah, kemudian untuk putar item ke kiri itu saya pilih tombol Q. Untuk putar item ke kanan saya pilih tombol R ya, karena mereka berseberangan gitu ya. Nah, untuk memilih blok di sini saya pakai tombol T ya, pilih gitu. Nah, di sini teman-teman untuk menempatkan blok. Untuk menempatkan blok itu saya pilih tombol 2. Jadi di sini karena saya menggunakan mouse, maka untuk tombol 2 itu adalah yang klik kanan ya, teman-teman. Sedangkan tombol satunya itu yang klik kiri gitu. Nah, biasanya tombol 1 itu saya gunakan untuk menyerang itu. Tombol 1 itu saya gunakan untuk menyerang. Kemudian untuk memilih blok itu T ya, sama kayak tadi. Kemudian untuk menjatuhkan item itu saya pilih tabulasi. Dan untuk slot panel 1 sampai dengan 9 itu saya pakai angka saja. Nah, tetapi teman-teman untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini kita bisa gunakan pointer yang di mouse kita. Jadi kita gulir saja pointer, maka dia akan berpindah secara otomatis gitu teman-teman. Begitu juga untuk melihat ke kanan, ke kiri, ke samping dan sebagainya, itu kita bisa gunakan mouse saja teman-teman. Kita geser-geser saja mouse, maka kita bisa melihat ke kiri, ke kanan dan sebagainya teman-teman. Jadi semua pengaturan ini kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, berikutnya untuk lari cepat itu saya pakai tombol V ya, karena saya anggapnya V itu kan simbolnya kecepatan ya gitu. Jadi saya pakai tombol V. Untuk menyamping ke kiri saya pakai A, menyamping ke kanan D, ini ke belakang itu S, jalan mundur, jalan maju itu W. Nah, sedangkan untuk efek mob untuk obrolan ke perintah, untuk mobnya itu M, obrolan itu T, untuk perintah itu garis miring gitu. Kemudian untuk melihat petunjuk itu help, itu H gitu teman-teman. Jadi semuanya ini kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing ketika bermain nanti, kenyamanan kita, itu aja. Oke, selanjutnya kalau seandainya kita menggunakan pengontrol teman-teman, biasanya ada yang suka bermain pakai stick ya, pakai apa ya namanya ini ya. Jadi di sini disesuaikan saja pengaturannya gitu ya. Tetapi di sini saya akan menggunakan mouse. Jadi saya biarkan saja ini. Ini sesuai dengan pengaturan defaultnya saja. Oke, kemudian untuk sentuh ini bagi yang mereka yang suka menggunakan layar sentuh. Ini disesuaikan saja sesuai kebutuhannya. Ini ada kidal, ada tukar lompat dan menyelinap gitu. Ini untuk ukuran tombol itu bisa diperbesar, bisa diperkecil. Sensitivitasnya pun bisa disesuaikan. Teman-teman, selanjutnya untuk profile. Nah, profile ini teman-teman di sini kita bisa gunakan untuk mengganti akun yang seperti yang kita lakukan pada awal tadi, ya. Kita bisa gunakan untuk mengganti akun, kita bisa mengganti mengaktifkan single sign on, gunakan data di sini menggunakan data seluler atau tidak itu sesuai dengan kebutuhan kita. Namun saya biarkan saja ini seperti ini, saya tetap menggunakan akun amirullah.p.otsl.com.
Kemudian teman-teman untuk video. Nah, ini untuk video teman-teman penting sekali. Di sini saya lebih suka yang kecerahannya 100 ya, biar terang ya di dalam itu, di dalam gamenya itu terang. Soalnya kalau sudah sore di gamenya itu sudah seperti malam gitu teman-teman, sudah gelap. Jadi untuk cepat-cepat bikin tempat berlindung itu sulit sekali. Sehingga di sini saya ya tingkatkan sampai 100 kecerahannya. Tetapi ya kembali lagi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Untuk perspektif kamera. Nah, untuk perspektif kamera di sini kita bisa pilih teman-teman, bagian belakang orang ketiga, bagian depan orang ketiga, atau sebagai orang pertama. Itu teman-teman. Selanjutnya di sini ada layar penuh, kita bisa pilih mau layar penuh. Layar penuh berarti tampilannya seperti ini teman-teman ya. Jadi tidak ada itu kayak gambar-gambar di bawahnya kayak Google dan sebagainya. Kayak ini ada Chrome, ada apa lagi, ada apa kotak email dan sebagainya. Itu kalau kita pakai layar penuh. Nah, tapi di sini saya lebih nyaman pakai tidak layar penuh teman-teman. Selanjutnya kalau kita sembunyikan tangan kayaknya gimana ya? Dalam permainan itu saya lebih nyaman tidak tidak menyembunyikan tangan atau memperlihatkan tangan, sehingga kan biar lebih enak dilihat gitu ketika kita memukul sesuatu gitu teman-teman. Sembunyikan boneka kertasnya saya tidak sembunyikan gitu. Jadi untuk sembunyikan HUD-nya ini saya tidak sembunyikan. Jadi semuanya kita sesuaikan lagi dengan kebutuhan kita saat bermain, kenyamanan kita saat bermain teman-teman. Oke, ini saya biarkan saja seperti ini. Kemudian untuk untuk ini juga tampilan ikon simpan otomatis ini saya biarkan saja seperti ini teman-teman. Ini profile UI nya saya pilih tetap klasik ya. Kemudian jaraknya, jaraknya itu teman-teman saya lebih nyaman jaraknya itu 12 gugus ya, karena kalau 6 gugus itu terlalu kecil ya, terlalu cepat sekali gitu. Kemudian ini saya biarkan saja seperti ini. Oke, nah setelah ini selesai kita masuk ke audio. Nah, untuk audio teman-teman, nah musiknya kalau saya lebih suka musik yang keras ya. Beberapa orang sih lebih nyaman dengan suara yang musiknya yang kecil ya. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita lagi masing-masing. Ini saya lebih suka musiknya keras, biar mainnya itu fokus gitu dan menjiwai permainan. Oke, berikutnya teman-teman ada sumber daya global. Nah, sumber daya global ini yang nantinya yang akan kita peroleh saat bermain nanti, yang disediakan ya. Jadi di sini yang aktif itu adalah tanah. Ini tanah ya, paket tanah ini. Nah, di sini ada paket saya atau paket saya ini. Oke, belum ada ya. Nanti kalau kita tambah ya. Kemudian di sini penyimpanan teman-teman. Nah, untuk penyimpanan ini dunia itu ada 86 MB. Itu ada 17 item untuk template dunia ya. Ini khusus penyimpanan. Ini kita biarkan begini saja karena memang sudah begini. Berikutnya teman-teman untuk bahasa. Saya sebenarnya sih sedikit mengerti bahasa Inggris, tetapi saya lebih nyaman pakai bahasa Indonesia. Jadi di sini kita sesuaikan dengan kenyamanan kita lagi dalam berbahasa. Kalau saya lebih ke bahasa Indonesia gitu teman-teman. Oke, untuk cara main. Nah, ini adalah petunjuk mainnya ya. Sini gunakan mouse untuk melihat sekeliling, gunakan WASD untuk bergerak, tekan space untuk melompat, tekan W 2 kali dengan cepat, atau tekan P untuk berlari cepat dan sebagainya. Ya teman-teman. Ya. Oke, ini mode kelas, pembuat kode, alat, tarif pertama alat, senjata dan sebagainya. Nah teman-teman, ini penting sekali ya, penting sekali untuk dipahami sebelum kita masuk ke permainan gitu teman-teman. Oke, peti ya. Oke teman-teman, jadi itu untuk pengaturannya. Oke, setelah selesai pada pengaturannya, maka kita akan mencoba mulai permainan. Nah, di sini teman-teman, karena pengaturannya sudah kita lakukan sebelumnya,
maka kita tinggal bermain. Saya klik bermain, kemudian di sini saya klik baru. Nah, oke teman-teman, sebelum kita memulai permainan, di sini kita harus memberi nama dulu, apa nama dunia kita, gitu. Nah, di sini saya beri nama dunia kita, gitu. Saya beri nama dunia kita aja ya. Oke. Nah, kemudian untuk mode permainannya itu saya pakai mode bertahan hidup, ya. Jadi mode bertahan hidup atau survive ya. Kemudian untuk tingkat kesulitannya itu saya pilih yang normal. Jadi saya suka yang normal teman-teman, karena di situ seperti kehidupan normalnya kita di rimba. Nah, kemudian untuk preferensi dunia itu saya ambil peti bonus ya. Jadi saya pakai peti bonus supaya nantinya pas di sana saya sudah ada peralatan sedikit gitu teman-teman. Kemudian untuk level izin. Nah, ini ketika saya ingin mengundang teman saya untuk bergabung di dunia saya, maka saya harus memberikan izin ya. Nah, izinnya itu apa? Saya biarkan saja dulu anggota, karena di sini saya masih mau mencoba untuk main sendiri dulu teman-teman. Nah, kemudian untuk jenis dunia yang saya pakai itu adalah jenis dunia yang tidak terbatas. Nah, oke, selanjutnya untuk jarak simulasinya itu saya pilih 8 gugus saja ya. Kemudian untuk opsi dunia ini saya biarkan saja seperti ini. Jadi di sini ada tembakan teman sendiri, tampilkan koordinat, api menjalar. Nah, di sini tampilkan koordinat ya, tidak masalah. Di sini api menjalar, ledakan dinamit. Nah, ini saya biarkan saja seperti ini teman-teman. Kemudian untuk ini kemunculan mob, kesediaan mob, ini saya biarkan saja pengaturannya seperti ini teman-teman. Oke, nah selanjutnya setelah selesai pemilihan mod dan sebagainya, maka saya akan coba bermain. Saya coba bermain ya. Akan tunggu prosesnya. Ini sepertinya lama ya. Oke, nah jadi di sini ada tulisan teman-teman. Biasanya ada petunjuk ya, semacam petunjuk begitu. Apa ini? Kamu bisa menahan shift untuk mengambil gambar jarak dekat menggunakan kamera. Oke, temukan pelajaran dengan mengklik tab. Oke, di perpustakaan. Oke, pilih izin pemain default saat. Oke, ini ada petunjuknya teman-teman. Nah, jadi yang paling utama saat bermain itu jangan sampai kita ya, ini teman-teman, kita sudah dapat peti ya, ini yang nantinya kita akan gunakan. Kita ambil petinya. Nah, nantinya ini peralatan ini kita akan gunakan untuk survival ya teman-teman ya. Sini kita sudah punya ini obor. Nantinya kalau untuk penerangan di gua nanti teman-teman. Mana ini? Oh ini. Nah, ini ambil obornya. Oke, saya ambil semua obornya teman-teman. Nih, nantinya ini obornya ini. Oke, ini penting sekali. Saya belum terlalu butuh apel, maka saya pindahkan dulu. Apel pindah di atas, saya ganti dengan obor di situ teman-teman. Karena saya ingin survive dulu dari malam hari teman-teman, karena malamnya di sini terlalu cepat gitu. Oke. Nah, di sini sebelum saya melakukan kegiatan lain, yang paling utama itu adalah saya membuat tempat berlindung dulu teman-teman. Nah, di sini saya ingin bikin tempat berlindung di sini teman-teman. Oke. Ya, saya bikin tempat berlindung. Mungkin bisa jadi pintunya. Oke. Ini saya bikin pintunya. Oke. Yep. Oke, saya maju sedikit. Oke, teman-teman. Nah, maju lagi ke bawah. Oke, ke bawah. Oke, ini kayaknya saya bisa turun ya. Oke, kemudian ini ya. Ini saya bikin tempat berlindung saya nantinya teman-teman. Ketika di malam hari, karena di malam hari itu banyak sekali hantunya. Makanya saya harus berlindung. Gitu. Oke.
Terus ada kapaknya enggak ya? Oh, ini ada kapaknya. Ini kacangnya minggirin dulu. Saya pakai kapak dulu di situ. Oke. Nah, saya pakai kapak ini. Wait ya. Oke, ini saya bikin tanah dulu sementara teman-teman ya. Rumah saya di dalam tanah supaya tidak dimakan cumi nanti malam. Gitu. Nah, ini saya buatkan rumah. Oke, sudah jadi rumah saya. Ini rumah satu pintu saja. Oke, saya bikin tangga ini. Ya, ini tangganya. Saya cek ya. Ya, ini nanti saya akan bersembunyi di sini teman-teman. Ketika malam nanti. Oke. Sehingga saya tidak dimakan zombie, ya. Oke. Oke, biar nggak gelap teman-teman. Ini saya pasang lampu ya. Saya pasang lampu di pojok sana. Yap, pojok. Ini jangan pojok ini karena saya masih mau lebarkan. Oh, jangan di situ. Saya masih mau lebarkan tempat saya dulu. Ini mungkin. Ya, saya buat lebar. Ini tempat saya berlindung ya. Ya. Oke. Ini nanti saya bikin tempat untuk tiduran. Oh my god, bahaya. Itu terbuka teman-teman. Kalau terbuka begitu, nanti zombie bisa masuk di situ. Maka saya harus tutup ya. Mana untuk menutupnya? Saya tutup pakai tanah ya. Mana tanah? Aduh, tanahnya mana? Tanahnya mana? Ini tanahnya sudah banyak. Saya belum terlalu butuh jamur. Saya pindahkan ke atas jamurnya. Ini saya taruh di bawah. Oke. Skip ya. Skip. Nah, ini saya sudah punya tanah. Saya tutup dengan tanah itu yang lubang tadi. Mana itu? Oke, sudah tertutup. Nah, ini tempat saya untuk beristirahat. Ini kamar saya. Oke, harusnya saya butuh pintu sih. Ini kamar saya ya. Kamar saya terlalu kecil ya. Saya perbesar dikit deh. Saya pakai kapak aja. Cepat. Oke. Ini ya. Ini saya pakai pintunya. Ya, kamar saya harus ada pintunya dong. Masa kamar nggak ada pintunya ya? Ini pintunya. Oke, berarti itu maju lagi ke belakang, tambah lagi ke belakang. Aduh, bocor lagi guys. Tuh, bahaya itu. Saya harus tutup itu dari sana. Nah, itu bocor itu bocornya. Maaf. Kaget saya. Saya taruh. Yup, saya tutup. Sudah tertutup ya. What is that? Mana kamar saya tadi? Oh, ini. Oh, ini bukan ini. Jadi saya tutup saja lagi ya. Saya tutup saja itu. Saya lebarkan ke arah mana? Oh, ke arah sini saja. Oke. Yep. Oke, sudah selesai. Maka sekarang ini ruangan saya untuk bersembunyi. Ini bisa jadi pintu saya. Gimana situ pintu ya? Enggak enak kalau di situ pintunya guys. Oke, gini aja dulu sementara ya. Oke, belum ada pintu. Saya juga kan belum bikin pintu. Nah, ini untuk atasnya saya tutup pakai tanah juga ini. Ya. Oke. Coba saya mundur ke belakang. Bagaimana rumah saya? Ini tempat saya bersembunyi. Nanti dari ya, oke. Saya masuknya lewat sini. Ya.
saya terlalu banyak bawaan, banyak ini. Saya simpan dulu bawaan saya. Aduh, ini taruh di atas, ini taruh di atas juga. Kaktus ini saya belum butuh ini. Yap. Ini peti juga taruh di atas saja dulu. Oke, terlalu banyak bawaan. Oke, kosongkan tangan ya. Oke, sekarang saya sudah, oh berarti saya masih mau lebarkan lagi nih guys. Betul ini. Oke. Yap. Ya, jadi saya turun lewat sini. Oke, gitu aja. Nah, saya naik. Nanti untuk tutupnya itu saya tutup di sini biar zombinya nggak masuk. Saya tutup. Oh, gimana ya? Oke. Ini saya, oke, saya pakai tanah ya. Saya punya banyak tanah tuh ya. Oke. Nanti kalau udah malam nanti saya akan tutup ini seperti ini. Oke, gitu ya. Jadi kalau sudah malam nanti saya tinggal tutup pakai satu balok dan sudah tertutup. Ketika paginya saya keluar lagi. Aduh, saya buang. Saya akan berlompat guys menggunakan tombol space. Oke. Wah, nggak bisa keluar nih. Karena di atas harus dibongkar dulu. Gitu. Oke, cek dulu ini sudah jam berapa ya. Apakah masih memungkinkan untuk mencari makan? Oke, saya kayaknya lapar ini. Saya harus cari makan dulu untuk persediaan malam nanti. Oh, ini ada makanan banyak di sini. Oh, saya pukul kamu. Nanti jadi makanan saya. Nah, ini. Waduh, ini cepat sekali ini. Dia lolos ya. Saya cari, sana ada domba. Hei domba, kamu jangan kes. Oh, ini domba apa babi? Oh, babi. Wah. Oh, babinya lari. Kamu mau lari kemana? Waduh, sudah malam. Saya harus bersembunyi. Sudah malam. Mana rumah saya tadi? Aduh, saya terlalu jauh berjalan ini. Ini kah? Bukan. Mana rumah saya tadi? Wah, saya punya rumah sudah. Oke, saya bikin lubang di sini saja untuk berlindung dari zombie. Bahaya, nanti saya mati. Oke, ini saya ambil. Saya tutup. Oke, aman. Wah, oke. Jadi seperti itu model saya bermain nanti. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Oke. Jadi teman-teman, ini saya bisa simpan dan keluar, atau saya bisa lanjutkan kembali, gitu ya. Jadi di sini sambil saya istirahat, saya berlindung dari zombie. Di sini saya terangkan di sebelah kiri ini ada petunjuk kontrol di sini untuk tombol W itu maju, S itu kembali, A itu untuk melangkah ke kiri, D itu untuk melangkah ke kanan. Sedangkan space itu digunakan untuk melompat, dan untuk E itu adalah persediaan atau inventory, gitu ya. Jadi kemudian untuk T itu obrolan. Itu misalnya kita bermain bersama teman kita, maka kita bisa mengobrol satu sama lain dengan mengklik atau menekan tombol T di keyboardnya kita, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya untuk lari cepat kita bisa gunakan V. Tadi saya lupa pakai lari cepat. Nah, ini teman-teman suasana malamnya seperti ini.
bahaya kalau kita berkeliaran di luar malam hari di dalam dunia Minecraft ini, karena kalau tidak kita akan jadi santapannya zombie. Teman-teman bisa bayangkan kan kalau bagaimana kalau dimakan sama zombie ya. Aduh, ngeri ya. Oke teman-teman, nah saya pause dulu. Di sini saya simpan dan keluar. Oke, nanti di sini dunia yang saya sudah simpan ini akan masuk ke dunia saya, gitu, akan masuk ke dunia saya. Jadi kalau kita pingin masuk ke dunia kita yang tadi lagi, kita tinggal pilih di dunia saya. Nanti kita lihat ya, kita lihat. Ya, coba kita akan cek ya. Nah teman-teman, yang dunia yang sudah kita simpan tadi itu akan masuk ke sini ya. Lihat dunia saya ini yang kita bikin tadi, dunia kita, besarnya 3 mega ya, dunia kita. Oke teman-teman, nah di sini ada banyak dunia yang saya sudah coba create. Di sini ada dunia kita berdua, ini dunia kita berdua lagi. Nah ini saya gunakan untuk latihan, untuk bikin main bersama gitu, karena hanya 2 pemain berarti hanya dunia kita berdua saja gitu teman-teman. Oke teman-teman, kemudian ya jadi begitu cara untuk memainkan Minecraft-nya ini, game Minecraft untuk main sendiri dulu. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan coba menjalankan Word tutorial ya. Di sini saya pilih baru, kemudian saya ambil dari template teman-teman. Saya ambil dari template, kemudian di sini ada Minecraft tutorial. Saya pilih ini, saya pilih main. Oke teman-teman, di Minecraft tutorial ini di sini semua disediakan berbagai macam tutorial yang nantinya yang akan kita butuhkan nanti pada saat bermain gitu teman-teman. Nah ini kita tunggu saja. Ini ada beberapa petunjuk, kita berikan petunjuk untuk kontrol keyboard dan mouse dengan menekan tombol H. Di sini tombol kontrol B untuk mengaktifkan teks ucapan dan sebagainya teman-teman. Nah ini kita tunggu saja sambil menunggu Minecraft tutorialnya akan terbuka. Oke, jadi nah ini teman-teman sudah terbuka Minecraft tutorialnya. Di sini teman-teman ada setiap papan yang kita temui ya, setiap papan pengumuman yang kita temui menuliskan macam petunjuk. Nah di sini ada translate-nya di atas teman-teman. Nah, sorry, bukan translate-nya ya, hanya petunjuknya saja gitu. Nah jadi di sini petunjuknya ditulis dalam bahasa Inggris teman-teman. Welcome to Minecraft Education Edition. This tutorial will teach you controls or creating and basic interactions within the Minecraft world. Oke teman-teman. Nah ini kalau kita jelajahi Minecraft tutorialnya ini seperti ini teman-teman. Nah di sini ada petunjuknya. Katanya kalau untuk melangkah ke belakang itu tekan tombol S gitu, ke depan, ke samping kiri tekan tombol A, samping kanan tekan tombol D gitu teman-teman. Itu dalam translate-nya ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada obor. Ada obor, ini obornya ini bisa kita ambil teman-teman. Nantinya kita bisa gunakan sebagai bahan penerang ketika gelap nanti. Oke, ini untuk naik tangga kita bisa melompat teman-teman. Gitu. Untuk selanjutnya untuk berjalan cepat kita bisa pakai lari V ya. Nah ini teman-teman, lari gitu. Oke. Nah kemudian teman-teman di sini katanya di sini untuk membuka pintu maka kita klik tuas di atas ini. Kita klik apa ini? Need to look around Minecraft, your mouse act as your eyes. Jadi kalau untuk melihat ke samping kiri kanan, kita tinggal menggerakkan mouse ke kiri dan ke kanan saja. Oke. Right click the lever about the door to open it and move on. Jadi disuruh apa? Klik kanan ini untuk membuka pintunya ini teman-teman. Ya kita klik kanan tuas ini. Oke, terbuka pintunya dan kita masuk. Oke. Nah, ini teman-teman. Katanya apa ini? Kita baca. Minecraft blocks can be destroyed by using left click.
Jadi teman-teman, kita bisa menghancurkan blok di Minecraft ini dengan menggunakan klik kanan gitu ya. Yang mana? Klik kiri ya. Coba kita hancurkan ya. Tak. Ini kita hancurkan lagi, tak. Kita hancurkan lagi, tak. Oke. Kita hancurkan lagi. Nah, coba kita tambah lagi, kita hancurkan. Oh, dapat ruangan baru teman-teman ya. Ini bisa juga kita hancurkan sampai di atas. Ini saya suka bikin pintu ya. Oke, jadi dapat ruangan. Ini tanah-tanahnya ini kita harus ambil teman-teman, karena nantinya kita bisa jadikan ini harta kita yang nantinya kita tempatkan di inventory atau persediaannya kita. Nah, di sini teman-teman kita baca dulu. Kita mundur ke atas, kita lompat ke atas. Apa kita baca? Use WASD to move forward, back, left, and right. Use the mouse to look around. Oke, sudah mengerti. Di sini ketika di air, you will want to know how to swim in Minecraft. It's similar to walking actual. Oh, jadi ini sama ya untuk berjalan di air dan untuk berenang, dan untuk berjalan di darat itu sama ya. Pakai tombol yang sama. W untuk maju, A untuk menyamping ke kiri, D untuk menyamping ke kanan, dan S untuk mundur ke belakang. Oke. Kita tes ya. Wah, ternyata benar ya. Oke, kita berenang lagi. Oke, ya pas ya, kita ke kiri, ke kanan ya. Kita maju dulu. Kita menyamping ke kanan. Nah, kita ketemu ya. Apa ini? Katanya apa ini? Oke, gunakan blok ya. Right click untuk menempatkan blok dan use them to scale the wall. Jadi kita bisa menggunakan blok yang tadi, blok tanah tadi untuk memanjat dinding ini teman-teman. Ya, kita tempatkan di sini. Oke, nah sehingga kita bisa memanjat dinding menggunakan blok ini. Ini saya simpan dulu biar tidak berat. Nah, kemudian apa ini? Hold down W to climb up. Ini kita bisa tekan lama W untuk memanjat ini semak-semak ini teman-teman ya. Kita panjat. Oke, kita tiba di stage 2 teman-teman. Welcome to stage 2 crafting ya. Aim at the tree and hold down left click to harvest 4 pieces of wood. Nah, jadi di sini kita akan diminta untuk menebang pohon ini, mengambil kayu ini. Nah, tapi di sini kita masih gunakan tangan teman-teman. Kalau dalam dunia nyata ini pastinya tidak mungkin ya. Masa kita mau menebang kayu pakai tangan biasa? Kita ambil kayunya. Oke, ini juga kita ambil kayunya. Kita ambil semuanya. Oke, sampai habis. Tiada tersisa. Oh, kita dapat stick teman-teman. Wah, ini adalah peralatan berburu nanti teman-teman. Oke, kita dapat stick. Oke teman-teman, ini apa? There are 2 places where you can hold the items. You collect the hotbar and the inventory. Ini di sana ada, maksudnya 2 tempat ya. Yang mana 2 tempat? Oh, yang mungkin ini ya. Oh, ini satu sama ini ya. Oh, untuk menempatkan yang kita sudah dapat tadi teman-teman. Oke, ini apa ini? Ini balok. Ini balok kayu kayaknya. Ya, balok kayu. Jadi saya tempatkan di sini saja ya balok kayunya. Oke, balok kayunya. Oh, sorry. Oke, mundur dikit ya. Oh, sorry, ini yang saya tempatkan. Wah, motornya di mana lagi? Semua udah full ya. Saya cari tempat lagi. Oh, ini ada tempat untuk menempatkannya. Ya, taruh sini. Wah, habis ya. Kemudian tanah saya tempatkan di mana? Tanah atau balok saya tempatkan di sini aja. Oke. Taruh sini. Ya. Habis ya. Ini jangan, harus ditempatkan di sini. Oke. Nah, apa dia bilang ini? Using your newly crafted pickaxe breakthrough. Oh, gunakan baru ya. Tool baru. Nah, saya mau pakai yang ini. Buat ini. Oke, saya ambil yang ini. Nah, itu aja saya butuhkan. Oke, saya akan hancurkan ini. Wah. Oh, tidak kuat kalau pakai tangan. Saya pakai kapak. Wah, kalau pakai kapak dia kuat ya.
Oh, dapat guys, dapat tangga guys. Wah, wah, saya bisa naik ke atas ini. Wow, belok kanan. Wah, ini ada tulisan apa? Cross the ravine to reach stage 3. Ravine and open the world. Open world. Ravine. Oh, memotong ini ya mungkin ya. Ini yang dimaksud ravine mungkin ya. Coba saya turun dari sini. Oke, untuk bagaimana caranya? Berarti saya harus menghancurkan ini guys. Bagaimana caranya? Oh, hancurkan ini untuk naik ke sana. Ini hancurkan. Hancurkan ini. Hancurkan ini. Ini juga dihancurkan. Oke. Oke. Saya butuh buat naik ke atas. Saya bikin tangga di sini. Oke, mana balok tadi? Saya gunakan saja itu. Jadi di sini saya akan susun ya untuk memanjat ke atas. Op. Bagaimana caranya nih ya? Tempatkan lagi. Naik. Oh, saya hancurkan saja ini ke atas ya. Oh, dapat jalan guys. Itu dapat jalan saya ke atas. Oh, masih ada. Saya butuh ini. Oke. Yeay, tiba di tempat tujuan. Ini guys, ini peralatan baru juga. Ini kayaknya saya ambil ya. Nanti saya akan butuhkan ini. Itu sangat kuat. Oke, saya akan coba. Ya, masuk ke sana. Oh, ternyata di sana gelap. Berarti saya butuh penerang. Nah, saya butuh penerang. Saya ambil ini. Kemudian saya ke sini. Saya ambil ini. Oke. Saya masuk ke dalam. Saya butuh banyak lampu guys, banyak obor ya. Ini sorry, ini yang saya butuhkan. Ini juga sudah berapa? 4 cukup gak ya? Oh, kayaknya cukup deh 4 ini. Saya ingin melihat apa sih yang ada di dalam sana. Saya butuh obor ya. Oke, halo. Nah, coba saya taruh di sini obornya. Wah, mundur dikit. Di sini tidak ada apa-apa. Amirah agent. Oh, di mana dia? Di mana agentnya ini? Oh, itu dia mungkin ya. Coba di sana. Bisa pakai ini. Ada orang di situ ya, Pak. Ada si agent. Oh. Mana sih yang? Oh, ini di sini dia. Oke, saya sampai di jalan pintas. Wah, exit on stage to stage 3. Oke. Jadi guys, saya sudah sampai di sini. Nah, jadi seperti inilah cara untuk menjalankan Minecraft tutorialnya. Oke. Selanjutnya saya akan memperagakan bagaimana cara membuat dunia dengan multiplayer, teman-teman. Nah, di sini pertama-tama kita mulai masuk di menu main. Nah, di dua menu ini teman-teman, buat baru dan bergabung ke dunia. Untuk buat baru ini kita gunakan untuk membuat dunia baru yang akan kita gunakan untuk bermain multiplayer atau multi pemain gitu. Nah, sedangkan bergabung ke dunia ini kita akan gunakan untuk bergabung atau masuk ke dunia misalnya dunia teman kita yang ingin kita masuki begitu teman-teman. Oke. Nah, pertama misalnya untuk baru ya. Untuk baru di sini kita buat dunia baru sama seperti sebelumnya cara membuat dunia. Ini kita beri nama dunia, misalnya dunia kita berdua. Nah, kemudian untuk bertahan hidup misalnya kemudian untuk mode permainannya itu misalnya kita pilih mode bertahan hidup dan tingkat kesulitannya yaitu yang normal. Oke.
Sedangkan preferensinya misalnya kita pilih yang ada peti bonus. Untuk level izin anggota, nah ini penting teman-teman. Di sini kita mau teman kita mau jadi pengunjung saja, atau mau jadi anggota ingin bermain bersama-sama dengan kita, atau menjadi operator juga gitu. Jadi kalau menjadi operator, mereka ini memiliki akses penuh terhadap dunia kita teman-teman gitu. Sehingga kita bisa pilih apa saja sesuai dengan kemauan kita teman-teman. Nah di sini saya misalnya pilih sebagai anggota saja. Jadi teman saya yang akan bergabung ke dunia saya itu akan bergabung sebagai anggota yang nantinya akan bermain bersama dengan saya. Sedangkan jenis dunianya itu jenis dunia tak terbatas. Jarak simulasinya 8 gugu saya pilih, dan ini saya biarkan saja seperti ini. Oke. Nah teman-teman, selanjutnya untuk membuat dunia, untuk masuk ke dunia itu kita tinggal langsung klik host gitu ya. Kita klik host gitu. Nanti akan muncul tampilan dunianya kita. Nah ini kita tunggu saja. Nah ini adalah dunia kita. Nah kita ingin memasukkan teman kita ke dunia ini. Misalkan kita ingin memasukkan teman kita ke dunia ini, maka kita butuh atau kita harus memberikan kode masuk kepada teman kita. Nah kode masuknya di sini teman-teman, untuk bergabung ke dunia kita ini teman-teman, teman kita bisa menggunakan kode bergabung ataupun bisa menggunakan alamat IP. Ya, bisa menggunakan kode bergabung ataupun alamat IP. Nah, ketika teman-teman kita yang akan bergabung akan menggunakan kode, maka mereka harus diberikan kode ini. Kode rel, kode peta, kode buku dan pena, kode buku dan pena lagi. Ya. Ini kita berikan kepada teman-teman kita. Jadi mereka harus bisa memasukkan kode ini. Kalau mereka salah memasukkan kode satupun, maka mereka tidak bisa masuk ke dunia kita teman-teman. Begitu pula, ini kita bisa membagikannya dengan alamat IP. Ya. Jadi di sini alamat IP-nya 192.168.43.108. Ini 19132. Ini teman-teman. Kita bisa membagikannya melalui alamat IP. Gitu. Nah. Oke, itu untuk cara membuat dunia dan menjadi host dan mengambil kode untuk membagikannya ke teman kita. Oke, nah sekarang saya akan memperagakan bagaimana cara bergabung dengan kode-kode ini. Oke, kodenya misalnya saya keluar dulu, berhenti menjadi host. Oke, saya skip lagi, saya simpan dan keluar. Oke. Kita tunggu sampai keluar. Nah, selanjutnya untuk cara bergabung. Nah, seperti yang saya bilang tadi, teman-teman kita dapat bergabung melalui menu ini, bergabung ke dunia. Klik dengan cara memasukkan kode yang tadi, teman-teman. Teman-teman masih ingat tadi kan? Ada rel, ada buku dan pena bulu, dan ada, saya lupa tadi yang sebelumnya. Itu. Nah, jadi mereka misalnya apa ya? Peta, kemudian rel, kemudian buku dan pena, misalnya ya, kalau tidak salah ingat ini ya. Nah mereka tinggal klik konfirmasi mencari dunia. Oh ternyata tidak bisa gabung ya. Oke, ya karena tadi itu kan hanya uji coba saja, karena dunianya kan sudah tidak aktif. Oke, syarat untuk teman-teman kita bisa bergabung ke dunia kita, teman-teman, dunia kita itu harus dalam keadaan aktif ya. Kalau dunia kita tidak aktif, maka teman-teman kita yang ingin bergabung tidak dapat bergabung gitu. Nah, atau mereka juga bisa melalui tombol titik 3 ini ya, dengan cara memasukkan IP address dan portnya itu teman-teman. Setelah itu mereka bisa klik bergabung. Oke, nah jadi seperti itu cara untuk bergabung ke dunia teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan peragakan contoh berikut ini. Ya, konfirmasi nantinya muncul ya. Oke, di sini akan muncul partner saya. Di sini adalah istri saya yang akan bermain bersama saya. Ya, yang saya operasikan sendiri ya. Tunggu. Sambil nungguin. Wah, di bawah ada banyak ikan hiu. Wah, bahaya. Oh, saya dapat peti ini. Ini nanti berguna buat saya dan istri saya nantinya. Oke, saya ambil ya semua. Saya butuh obor juga. Oke, saya ambil semua.
Oke, saya cek sudah masuk nggak ya. Ada obor, ini saya butuh obor. Yang tidak terlalu saya butuhkan benih labu ya mungkin ya. Saya taruh di atas dulu. Ini saya taruh di bawah sini. Nanti ini saya butuhkan untuk penerangan gitu. Nah, karena di sini tanggung jawab saya adalah istri saya, maka saya akan membuat tempat persembunyian terlebih dahulu, supaya nanti kalau ketemu zombie ya, maka kita bisa melarikan diri dan bisa menyelamatkan diri nanti malam hari. Oke, mau kemana ini? Oke, ini saya lanjutkan saja. Oke, nah mungkin di sini bisa jadi tempat persembunyian. Saya akan bangun untuk istri saya, untuk persembunyian kami berdua. Oke, di sini mungkin saya akan aduh keras ini batunya ya. Gimana ya? Oh, di sini aja. Kita bikin persembunyian di dalam tanah. Oh, jangan di situ. Nanti bahaya, ada air. Sini aja ya. Untuk persembunyian saya dan istri. Waduh, saya butuh yang lebih keras ini. Apa ya? Oh, beliung kayu mungkin. Oh, nggak bisa. Ini kapak kayu mungkin. Oh, keras sekali. Aduh, bahaya ini. Ya, saya di sini aja, bikin di sini aja. Sebelum malam tiba, guys. Oke. Nah, itu apa ya? Persembunyian di sini bersama istri saya. Oke. Saya akan tambah lagi ya. Keras banget batunya. Oke, bisa. Ini lagi keras banget ya. Oke. Nah, ini bisa jadi tempat persembunyian. Nanti saya tempatkan lampunya di sini. Oke. Kemudian ini saya atap ya. Saya atap pakai bukan peti ya. Waduh, pakai tanah mungkin. Saya butuh naik ke atas untuk taruh tanah ini, guys. Waduh. Saya susun dulu ini. Mundur sedikit. Oke, saya naik. Oke, saya butuh tanah yang banyak. Oke, oh tanahnya ada di inventory, guys. Saya butuh tanah, guys. Oh, ini sudah ada 22 tanah. Oke. Saya balik lagi ke rumah saya. Ya. Ini. Oke, nanti saya akan tutup ini. Banyak tanah, saya pakai tanah. Oke. Ini nggak bisa naik ya. Iya. Ini. Wait. Saya bikin. Oke. Oke. Saya ambil lagi ini. Nah, ini saya bikin tangga di mana ya? Ini saya tutup saja ya.
masuknya guys ya. Oke. Oke, jadi di sini tempat persembunyian saya dan istri saya ya, di sini ya guys. Jadi saya akan tutup di sini. Tapi itu bisa nggak jalannya? Oh, jalannya lewat situ ya. Oke. Nah, sekarang istri saya kasih ke sini. Nah, jadi istriku udah aku kasih petik guys. Hanya dua ini aja ya. Oke. Oke, istriku bisa makan guys. Nah, sekarang istriku sudah bisa makan. Oke, cari. Istriku akan berburu juga. Nah, guys. Aduh, mana malam ini? Dulu ah. Selanjutnya saya akan memperagakan bagaimana cara menggunakan Classroom Mode untuk Minecraft Education Edition. Nah, caranya pertama kita install dulu aplikasinya dengan masuk ke website education ya. Education, nah ini yang ini ya, educationminecraft.net. Ini kita klik saja karena sudah ada. Selanjutnya di dashboard ini teman-teman, di sini kan ada 3 pilihan, support, download, dan sign in. Nah, untuk mengambil Classroom Mode itu kita ambil dari support. Nah, kita klik support. Kita tunggu. Oke. Nah, biasanya teman-teman, Classroom Mode ini biasanya dia muncul di bawah sini, tetapi saat ini dia tidak muncul di bawah sini, sehingga kita perlu mencarinya. Kita cari dengan tulisan Classroom. Nah, ini Classroom Mode. Kita pilih yang bagian bawah teman-teman, Get Start with Classroom Mode. Nah, kita tunggu ya. Ya, beda aja ya. Oke teman-teman, muncul tampilan seperti ini, maka kita pilih yang ini teman-teman, Get Classroom Mode for Windows ya. Karena kita kan mau installnya di laptop ya, jadi Get Classroom Mode for Windows. Kita klik untuk mendownloadnya.
Kita tunggu proses downloadnya. Ya, ini filenya kecil ya, jadi proses downloadnya cepat. Oke, nah sekarang teman-teman kita akan coba buka. Kita buka foldernya. Nah kemudian, wow, banyak sekali ya teman-teman. Ini adalah Classroom Mode yang ke-10 yang saya download, yang sama ya, file yang sama. Nah di sini kita ambil filenya, kita klik kanan, atau bisa juga double klik, kemudian kita install ya. Ini install. Preparing to install. Ini kita klik next. Kemudian, teman-teman, di sini saya sudah pernah menginstalnya sebelumnya. Maka saya repair saja ya. Saya perbaiki saja, repair. Nah, sama caranya ya. Ini cara menginstal Classroom Mode untuk Minecraft Education Edition ini sama saja dengan menginstal aplikasi yang lainnya teman-teman. Kita klik finish. Nah selanjutnya kita akan cari Classroom Mode yang sudah kita install tadi teman-teman. Kita cari, nah ini sudah muncul ya, Classroom ini ya. Ini kita buka. Kita buka ya teman-teman ya. Teman-teman perlu saya jelaskan bahwa untuk login di Classroom Mode kita harus menggunakan akun yang sama dengan yang kita gunakan login di Minecraft Education ya. Jadi di Minecraft Education ini saya menggunakan akun, coba saya cek ya. Ini amirhulopi@smkn1batuda.onmicrosoft.com. Maka saya juga akan login di sini dengan menggunakan akun yang sama. Itu amirhulopi@smkn1batuda.onmicrosoft.com. Kemudian saya klik next. Saya masukkan password. Saya coba sign in. Nah semoga jadi ya, karena biasanya dia tidak jadi teman-teman ya, karena hari ini masih bermasalah untuk Classroom Mode-nya. Coba kita tekan Alt. Kita lihat teman-teman apakah sudah sukses ya. Oh teman-teman, ternyata loginnya fail ya. Ini teman-teman, service login failed. Nah coba kita tes lagi. Kita coba lagi, siapa tahu berhasil. amirhulopi@smkn1batuda.onmicrosoft.com. Ya, siapa tahu berhasil ya teman-teman ya. Semoga saja. Oh sama ya teman-teman, jadi tidak berhasil. Nah statusnya seperti ini teman-teman. Nanti kalau dia berhasil atau sukses, dia akan muncul di sini PIN ya, atau alamat sejenis alamat IP yang nantinya kita akan pastikan di obrolan di game multiplayer ya teman-teman ya. Dimana fungsi utama dari Classroom Mode ini teman-teman itu untuk mengontrol permainan yang multiplayer. Jadi di situ dapat melihat di mana peta yang akan ditempuh oleh pemain-pemain yang ada di dalam dunia tersebut. Gitu teman-teman. Jadi ini Classroom Mode ini dia memegang peranan yang banyak untuk dunia. Nah karena ini tidak jadi saya tidak berhasil saya login, maka saya akan terangkan saja bagaimana cara penggunaan atau bagaimana cara menggunakan Classroom Mode ini secara gambar. Oke teman-teman ya, ini kita close saja. Oke, kita mulai ya. Nah sekarang perhatikan gambar ini.
gambar ini teman-teman adalah gambar yang akan muncul apabila teman-teman berhasil login di Classroom Mode ya. Nantinya ini adalah gambar dari alamat command yang nantinya akan kita copy dan pastikan di bagian tabulasi percakapan di dunia multiplayer tersebut gitu ya. Nah, sedangkan untuk gambar ini teman-teman, ini adalah tampilan awal dari Classroom Mode, dimana setelah teman-teman berhasil memasukkan alamat command dan terkoneksi ke server, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan Classroom Mode ya teman-teman. Di sini teman-teman dapat mengontrol dunia sesuai dengan kemauan teman-teman sendiri ya. Jadi di sini teman-teman juga bisa melakukan chat dengan setiap anggota yang ada di dalam dunia ini. Teman-teman juga bisa melihat siapa saja yang ada di dalam dunia ini dengan cara men-scroll peta tersebut, bisa memperbesar ataupun memperkecil peta dunia tersebut. Nah, jadi teman-teman bebas bereksplorasi, bebas teman-teman mau jadikan seperti apa dunia ini. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan dengan cara menggunakan tool-tool yang ada di pojok kiri atas Classroom Mode ini teman-teman. Nah, nanti sebentar saya akan jelaskan fungsi dari masing-masing tool tersebut. Oke. Nah, teman-teman, di bagian pojok kiri atas itu kan ada garis 3. Nah, kalau teman-teman klik itu, maka akan muncul tampilan gambar seperti ini. Nah, di sini fungsi gambar yang pertama ini adalah untuk mempause game ya, untuk mempause dunia atau mempause permainan di world tersebut. Jadi kalau kita klik ini, maka semua pemain tidak dapat bermain, game pun akan terhenti gitu. Nah, kemudian untuk yang gambar kedua, yang gambar chat ini adalah ini berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan obrolan ya. Jadi kalau kita klik, maka ini dalam status off, maka berarti peserta di dalam game tersebut tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Kemudian yang gambar ketiga ini teman-teman untuk pengaturan cuaca ya, mau hujan ataupun tidak hujan dan sebagainya. Dan gambar yang keempat ini gambar mob ya. Mob itu teman-teman itu berupa makhluk hidup yang bergerak di dalam game tersebut. Ya, jadi kalau kita klik on, kita on kan, berarti di sana kita akan menemukan berbagai macam makhluk hidup di sana juga selain para pemain gitu. Kalau kita off kan, maka mereka pasti tidak akan ada di sana juga gitu. Kemudian ini yang TNT teman-teman. TNT itu berupa kita mengizinkan berupa alat penghancur gitu ya, berupa item penghancur gitu teman-teman, yang digunakan di dalam game tersebut gitu. Dan kan yang gambar model hati ini teman-teman, ini kalau kita on kan berarti kita menerima ya, peserta atau siapa saja yang ada di dalam game tersebut siap atau menerima kerusakan yang terjadi di dalam game tersebut gitu. Kemudian untuk gambar yang palu beliung dan dua pedang ini teman-teman, ini artinya kalau kita on kan ya, kalau kita on kan untuk yang gambar pedang, berarti kita mengizinkan setiap pemain itu bisa saling merusak gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, kalau kita off kan atau kita on kan. Itulah fungsi dari setiap tool yang ada di pilihan garis 3 ini. Oke. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan tentang Classroom Mode ini. Mohon maaf karena saya tidak bisa peragakan karena berhubung ada masalah teknis mungkin ya. Hari ini masih ada masalah teknis untuk Classroom Mode-nya, entah kenapa tidak bisa di login. Saya sudah coba berulang kali, bahkan sudah lebih dari 10 kali, tetap tidak bisa untuk loginnya. Saya sudah coba berbagai macam cara, tetap tidak bisa. Oke, sekian dulu presentasi saya tentang Minecraft Education. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.